buat nahan early game-nya dan ditambah seorang Tamus di sini buat head to head dengan Ruby. Ini cukup menarik, kita lihat aja nih karena kemungkinan besar Ruby-nya akan lumayan enak laning phases terutama di masuk mid game. Oke. Ini magical damage-nya mau apa nih? Tahu-tahu keluar kaja aja puyeng kan gitu. Kaja kah atau mereka mau ngambil magic damage? Lunox mungkin? Lunox juga masih ada. Oh tapi ternyata Nathan. Nathan. Oke. Nathan mid. Nathan nih udah Drian kemungkinan. Drian menggunakan. Oh Sans. Drian pakai Beatrix. Wow. Oke, apakah ini 2 range di tengah ya udah nih. Iya. 2 mm. Karena mereka bisa dibilang kayak oke, mereka ngelihat juga Lancelot yang mungkin lebih ke arah ya melee kan. Jadi dia harus pakai pengcurnya, dia harus pakai Total Phantom Execution untuk ngejar ke arah ya target yang dia miliki atau yang dia mau. Sementara ya kalau misalnya memang dengan yang kita lihat barusan nih untuk pembagian hero-nya, menurut aku ya Onyx ID harusnya mereka lebih unggul dengan range mereka. Oke, dengan range dari Onyx ID bisa unggul. Tapi early game-nya apakah mereka bisa mempertahankan itu? Karena kita tahu early game dari Onyx PS ini kacau ini. Serem banget. Lancelot, Tamus juga Lilia. Tetapi yang harus diperhatikan tuh posisinya dari Beatrix. Baiklah kalau begitu jadi buat teman-teman semua untuk memulai di hari ini, marilah kita ramaikan hashtag IndoPride di kolom komen dan juga emot tepuk tangannya ditongolin semua di kolom komen teman-teman sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh pemain yang berlaga di M3 World Championship 2021. Let's go pokoknya. Let's go dengan hashtag IndoPride, hashtag GoOnyx. Kita akan memasuki best of one series kali ini. Baloyski, lihat tuh damage-nya Drian mengejar ke arah Baloyski. Apakah akan menjadi first blood di sebelum 1 menit pertama? Namun sepertinya tidak. Masih diberi kesempatan untuk mundur dan recall balik Pak Pulu. Hampir aja tuh. Tipis pakai banget Pak Pulu. Tipis pakai banget. Oke. Drian ya di area mid juga. Namun di atas sana ada first blood yang terjadi dan cewek menjadi korbannya. Oke. Untuk beberapa kompetisi sebelumnya kita udah mungkin jarang melihat ya ada Lilia di Gorland, tapi ada loh. Oke, ini menarik sih. Mungkin karena bisa dibilang kayak lawannya adalah Pakito juga ya. Dengan Lilia yang harus bisa dibilang dengan range ini tentunya lebih unggul. Dan ada fun fact. Apa itu? Derby Onyx menjadi pertarungan 2 tim dengan hero pool yang luas. Onyx Isur memiliki 58 unique hero seperti yang tadi Goni udah bilang di MPL ID 8. Sedangkan Onyx Filipina memiliki 52 unique hero di MPL Filipina Season 8. Jadi hanya berbeda 6 aja nih Pak Pulu. Hanya berbeda 6 aja. Namun sekarang dari Nathan ya masih melakukan farmingan dengan cukup baik juga. Belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti, tapi Baloyski terus mencari informasi ke bagian depan untuk bisa mengganggu bagaimana pattern farming yang akan dilakukan oleh Sans. Iya, sementara kita melihat ini dari Onyx Filipina mereka coba untuk kasih pressure tentunya dengan komposisi draft di early Onyx Filipina mereka lebih unggul. Tapi Onyx Esport mereka hanya harus sedikit bersabar, kasih space terlebih dahulu ke Sansnya biar Sansnya bisa dapetin item sampai setidaknya dia siap untuk team fight-nya Pak Pulu. Oke, untuk Hunter Strike aja di awal-awal dengan item pertama dari Nathan itu udah enak ya untuk melawan team fight ya. Itu udah siap untuk ataupun membantu memberikan damage. Namun coba lihat aja ada damage yang masuk karena tubuh Baloyski yang begitu menyakitkan. Terror Revenge yang muter-muter lompat ke bagian depan, tapi turtle-nya malah diamankan oleh Baloyski. Pertempuran kembali menjadi bagian tengah. Ada Kufra yang menjadi korban untuk kali ini. Tertinggal 2 poin kill sementara. Tapi si W cewek masih mau lebih dan Hatred masih bisa survive. Tipis banget. Masih ada camouflage juga dari seorang Hatred. Ini menunjukkan kalau dari tim Onyx Filipina mereka gak takut sebenarnya untuk 1v1 ya. Dan kali ini cewek setelah gagal ngedapetin 1 di area mid, dia langsung rotasi lagi balik ke area atas. Oke. Ini kalau ngeliat dari item nih Pak Pulung, belum ada yang jadi tentunya baru menit 2 menit pertama. Tetapi kalau dari komposisi sedikit, front to back-nya Onyx mereka harus berhasil. Iya, front to back-nya harus berhasil dan tadi barusan kita lihat ada 2 invasi yang ibaratnya bisa dilakukan. Ada 2 initiate yang dilakukan oleh masing-masing jungler loh. Holy Baptism tadi dikeluarkan walaupun gak memberikan sebuah efek apapun. Namun kali ini ada Nibiru Passion-nya connect dan berhasil mendapatkan 1 point kill atas Onyx PH. Hilang sudah Baloyski. Iya, karena bermain terlalu jauh juga. Bisa dibilang terlalu jauh dari teman-temannya tadi. Jadi tidak bisa ada yang membackup juga dari Onyx Filipina. Sementara itu menjadi opening yang bagus. Tyrant Red connect dari Keyboy dan langsung hilang lagi.
Amon di area mid, Pak Pulung. Amonnya pun tidak bisa melakukan banyak hal lagi setelah terjepit tadi, dimentokin ke arah dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Hanya diam terpaku namun di atas. Kita lihat lagi ada pergerakan antara cewek dan juga Lilia yang belum berakhir dari tadi. Baloiskinya dijegal pergerakannya. San mengeluarkan entropi, lompat ke bagian depan. Ada interference tetap mempertahankan dari stack yang dia miliki. Ingin mengamankan satu monster jungler yang harusnya itu menjadi milik pemain dari Onyx PH. Iya, sementara kalau kita lihat headersnya udah mulai datang. Kiboy bakal menjadi target pertama dan bahkan Phantom Execution dari Kairi tidak connect. Terkena stun dari Sansnya kali ini. Apakah bisa mundur? Masih bisa mundur tentunya dan masih ada backup yang baik dari cewek dan tidak berhasil untuk di take down Sansnya di area river, Pak Pulung. Dikit banget loh darah Sansa di untungnya dia masih bisa lama. Namun untuk kali ini Markinya memberanikan diri maju ke bagian depan dan dia pun harus mengorbankan satu plexus untuk dia pergunakan agar bisa selamat. Namun Turtle harusnya akan menjadi milik dari Onyx PH lagi karena tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Onyx Esports Kufra. Kiboy udah melihat kehadiran dari Lancelot yang masuk ke dalam area jungler dari pertahanannya. Namun mereka pulang lagi, ada War X yang diambil oleh cewek. Iya, sementara di area bawah Dlarsky bersama dengan Bus masih adem ayem sepertinya. Meskipun kita ngelihat tadi Dlarsky-nya sempat motong sampai area turret kedua, Pak Pulung. Dan masih bisa dijaga landingnya dengan baik oleh Boots juga. Jadi masih cukup ini ya bisa dibilang aman di area bawahnya. Tapi ini yang rusuh udah sebenarnya mid-nya. Kiboy mulai maju kali ini karena defense nggak connect dan bahkan terkena stun dari Kiboy-nya. Kalau coba dipukul mundur, Sans mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari area mid-nya kali ini. Sementara Kiboy, ini menurut aku ya dari Onyx Esports juga mereka sebenarnya perlu memperhatikan sih keagresifan yang dibawakan sama Onyx Filipina. Itu dia nih, ini dari beberapa menit yang udah berjalan, dari 5 menit yang udah berjalan bisa dibilang cukup berimbang 2-2. Namun dari objektifnya kayaknya Onyx PH jauh lebih unggul nih ya. Dan sekarang akankah ada sebuah invasi yang dilakukan? Phantom Execution belum lagi. Sebuah pancer lompat ke bagian depan. Hampir aja bisa mendapatkan ke arah tapi Sansa berpindah tempat dengan begitu cepatnya. Ada drop yang langsung dia keluarkan. Namun untuk kali ini Kairinya kau akan pergi ke arah mana? Dikejar habis-habisan dan mereka pun langsung melepaskan pergerakan dari Kairi karena Kairi terlalu cepat untuk mobilitas yang dia miliki. Iya, kita berkali-kali ngelihat di mana sebenarnya Kiboy udah bagus coba untuk masuk dengan Tyrant Revenge. Namun memang selalu ada backup yang baik dari Onyx Filipina. Tapi Kairi masih mau lebih. Kiboy masih punya Tyrant Revenge. Masih bisa ditumbangkan oleh Kairi kali tapi akan ada yang dicari dari Onyx Esports kali ini. Tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkannya, malah Kairi yang mendapatkan double kill. Si cewek mencoba untuk lari tapi ternyata meskipun dengan flicker tidak bisa menyelamatkan dirinya dari cewek, Pak Pulung. Waduh, 3 kill berhasil didapatkan oleh Lancelot. Ini pastinya akan menambah tabungan dia dengan cukup banyak nih Gon ya. Iya, sini momentum yang mereka harus pergunakan. Onyx PH barusan aja triple kill, Pak Pulung. Iya loh. Dan Lancelotnya lagi yang triple kill. Ini menandakan apa? Mereka udah siap banget makanin next turtle. Dan mereka pasti mau team fight lagi. Ini yang kita sebutkan tadi dari awal. Early game-nya. Onyx harus bisa, Onyx Esports harus bisa menahan early game-nya ini untuk bisa membawa sampai ke late game di mana mereka punya 2 marksman loh. Betul. Mereka punya Ruby juga yang nanti semakin lama juga akan semakin susah untuk ditumbangkan. Begitu juga dengan Tamus pastinya. Namun untuk sekarang Vendetnya tadi langsung berhasil mendapatkan Baloiski. Ada satu lagi super position. Namun untuk Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Ditembakkan interference. Lalu ada lagi pergerakan dari Sans yang mundur ke bagian belakang. Ada purple buff di dalam tubuhnya. Setidaknya ini masih bisa membantu dirinya untuk mengurangi dari penggunaan mana yang dia miliki. Masih ada di bagian atas sana. Boots-nya ada di bawah namun di tengah Kiboy bertemu dengan Baloiski. Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya langsung connect ke bagian depan. Ada Oli Baptiste langsung dikeluarkan begitu aja. Ada pertempuran kembali pecah di bagian depan. Boots-nya tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih punya flicker. Dia lompat ke bagian belakang. Tidak ada satupun pemain yang tumbang sejauh ini. Wow, ini kita ngelihat kali ini Onyx Filipina setelah mereka dapetin momentum triple kill, mereka kasih pressure terus-terusan ke arah Onyx Esports. Dan menurut aku Onyx tuh harus sabar aja sih. Kasih space dulu sampai Beatrix dan juga Nathannya masih bisa join team fight. Tapi kali ini di area bawah Boots mencoba untuk menarik dan nama Fendi, tapi terlalu tanky juga dari seorang Tamus. Dlarsky masih bisa survive. Masih aman sejauh ini lewat fight yang barusan terjadi. Belum ada korban yang jatuh, belum ada lagi objektif yang berhasil diamankan. Sementara itu
Kairi bagian tengah. Ada sniper ditembakin tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Ada Keyboy yang siap bersembunyi lompat dengan Tyrant Revenge-nya. Namun sejauh ini masih ditahan terlebih dahulu karena mereka seperti akan mengamankan Tamus di bagian bawah. Ada pergerakan, coba kita lihat minimapnya. Nathan yang mulai bergerak, ada Patricknya. Tyrant Revenge juga walaupun belum langsung bisa mengenai ke arah Tamus. Tamus masih bisa berlangsung jauh hanya saja. I'm offended ditambah lagi entropy. Belum lagi ada di potion. Begitu banyak ultimate yang langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah Tamus seorang diri. Iya, dan bahkan mereka dapetin satu turret objektif di area bawah. Cewek bakal coba untuk nahan di area mid terlebih dahulu dan Carry masih bisa menumbangkan Sans kali ini. Keyboy bakal coba untuk menahan mundur. Boots juga bakalan langsung mundur aja setelah kehilangan Sans di area rivernya. Tapi Carry ternyata masih mau lebih kali ini. Drian yang akan menjadi target kedua. Dan bahkan dari Onyx Filipin mereka nggak mau paksain divide-nya. Cewek bakal coba untuk nahan kali ini. Knockout Strike terkena ke arah seorang Hatred. Tapi Carry masih bisa berdiri tegap dan bahkan dari seorang Baloyski dan juga Hatred tidak tumbang di area sungainya Papul. Itu Patrick barusan snipernya boleh-boleh damage ya. Itu senapan pemburu rusa dibawa ke Lane of Dawn sekalian nembak peluru segede apa itu Pak? Hilang. Sakit banget ya damage-nya. Ini perlahan demi pasti Gon. Onyx Esports mereka udah mulai dapetin momentum balik. Pelan-pelan, tetapi untuk saat ini ekonominya lihat Onyx PH masih menang secara turret juga Onyx PH masih menang pelan-pelan. Onyx Esports memang masih menahan, tetapi mereka harus berhati-hati karena lihat Rafaelanya bener-bener di mana-mana dan 5 assist dari 6 total kill point. Kontribusi Rafael ini sangat-sangat annoying. Mengerikan sih apa yang dilakukan oleh Baloyski dari tadi ya, dia mencari informasi, dia nge-trigger juga, dia memberikan sebuah pelindungan kepada rekan-rekannya. Tapi Lord yang pertama udah nongol, udah dicolek, Boots-nya siap maju ke bagian depan. Akankah dia memaksakan sebuah pergerakan? Mopended yang belum dilakukan namun sejauh ini Mopended udah berhasil menaik ke arah satu orang, namun di bagian belakang sana saja dia mengeluarkan lagi, ada satu di biru potion yang langsung dikeluarkan juga oleh Drian. Namun sekarang pertempuran masih terlalu terjadi. Ada Galaxy yang langsung mengejar juga ke arah cewek-cewek yang tertinggal sebelumnya, tapi cewek masih cukup kuat. Derskija masih sangat-sangat kuat dari sisi durability yang dia miliki. Dia pun selamat, namun cewek di saat dia ingin pulang ada sebuah pergerakan pencegahan yang dilakukan, namun di bagian tengah sana Mopended langsung connect juga ke arah Parky, mencoba ke arah Mada. Ada pertempuran yang terjadi, tapi untuk Boots yang berhasil dimakan, sayang sekali. Wow, dia kena efek slow, kena bersih dari gunnya. Ini yang membuat Boots tadinya udah bagus banget. Dia emang Bandit flicker narik ke arah turret, namun sayang sekali masih bisa survive dari seorang Marky. Kalau kita lihat ke replay ini dari Samsung Galaxy A52G, ini bisa dibilang memang sebenarnya cewek udah bagus banget. Dia numbangin Rafaelanya, tapi masalahnya Marky di sini terlalu sakit. Lihat slow banget tuh. Terkena magic shield di belakang free hit. Benar. Free hit di belakang aimannya Pak Pulung. Aduh. Ini dari Onyx Esports juga harus jauh lebih berhati-hati lagi lewat team fight barusan yang terjadi. Kita udah tahu bagaimana kekuatan yang dilakukan, tapi Banditnya udah langsung kena dan connect juga karena Baloyski. Hanya saja tidak ada follow up damage, masih begitu bebasnya. Namun sekarang ada Holy Baptista di bagian atas sana. Boots-nya langsung diamankan begitu aja. Boots langsung hilang dengan begitu cepat, tapi shutdown pun berhasil dilakukan. Amon yang pergi ke arah mana? Kau pun berhasil diamankan juga oleh Onyx Esports. Ada Casper yang lucu dikeluarkan di depan sana. Monster-monster kecil yang lucu itu. Itulah lucu tapi menyakitkan Mbak Bulung. Sakit banget, dan kita lihat Boots-nya di sini harus tumbang, namun ada trade dari Onyx Esports yaitu mereka menumbangkan Emonnya. Ini menurut aku Hatred juga apa ya, perlu diwaspadai sih. Kayaknya dia harus jadi target utama deh Gon. Iya, antara Hatred atau enggak tentunya seorang Lancelot. Tetapi kalau ngelihat emang lebih gampang nangkep Hatred. Tapi nggak sekali dua kali Pak Pulung dan juga Momochan. Baloyski selalu ada untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Eamon. Tapi Keyboy kali ini lihat Pak Pulung dia dengan Tyrant Rage-nya. Tadi kalau ada follow up dari Onyx Esports itu kayaknya bisa tumbang deh Baloyski-nya. Bisa, tapi memang lagi dan lagi dengan pergerakan yang sangat-sangat cepat dia berhasil selamat. Kairinya memancing di depan, memancing keributan. Hey, memancing keributan Pak Pulung. Berdiri di sana dia. Tapi Keyboy udah punya Athena Shield sekarang. Ini lebih respect ke arah magical damage dari Marky. Benar, Marky-nya juga dari tadi ya, bener-bener ya kamu ya. Tapi dia di bagian belakang damage-nya itu loh. Iya, tapi meskipun Keyboy udah punya Athena Shield, Marky ini pertanyaannya udah punya item jahat belum? Kalau dilihat tadi ya, udah ada bu item-item jahat. Udah terkumpul item-item jahat. Makanya Ruby aja nggak gerak loh tadi. Benar. Ruby juga dari lifesteal-nya, kita tahu lifesteal dari Ruby itu kenceng. Cuma di saat tadi melawan dengan si apa ya? Marky itu sendiri menggunakan Lilia, kayaknya kelar gitu Pak. Bersih damage-nya itu loh. Sakit parah.
Oke, mungkin harus agak sedikit bersabar dulu ya. Tarik ulur lagi, reset lagi dari Onyx Esports. Masih ada kesempatan tentunya, meskipun dari networknya ini cukup jauh ya Gon ya. 6.000, hampir 7.000, hampir 8.000 bahkan. Nah ini Onyx Esports mereka harus pilih fight gitu, nggak bisa asal war. Iya betul. Cari opening yang pas. Nah ini dia nih, akankah mereka melakukan fight lagi di area dari purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports? Namun sejauh ini sepertinya ada Tyrant Revenge yang udah dicas bagian belakang, akan dilompatin ke depan. Tidak, ternyata mereka pun dari Onyx PS tahu mereka unggul, tapi mereka juga sangat wise sekali, mereka bijaksana sekali, tidak mau asal-asalan membuka war, apalagi di area sempit seperti itu. Akan menjadi target yang sangat-sangat nikmat untuk Ruby, untuk Tyrant Revenge-nya, untuk Tyrant Rage-nya, itu bisa connect semuanya loh. Sudah ada Blade of Despair di tangan Kairi kali ini, dan Drian juga sampai bikin ke arah Atenasil tadi ya. Ini mereka udah saling respect aja nih udah dengan item-item yang dikeluarkan, dengan damage yang udah dirasakan. Kita lihat aja, Lordnya udah mulai dicolek-colek lagi. Baloyski menjadi baris kedua untuk area pertahanan yang akan diciptakan oleh Onyx PS. Namun Baloyski terus memberikan gangguan dan Lordnya berhasil didapatkan juga oleh Onyx PS dengan begitu cepatnya. Mereka mengamankan Lord tersebut. Lord di menit 14 udah di-enhance Lordnya, memiliki atribut yang jauh lebih kuat lagi nih Cimomo. Benar, dan di menit yang ke-14 kali ini Lordnya sudah mulai berjalan ke area atas, tentunya inhibitor turret di area atas dari tim Onyx Esports ini jadi target utama dari Onyx Filipina. Menurut aku sebenarnya gak boleh terlalu maksain tim fight dulu dari Onyx Esports. Kalau bisa mereka tumbangin dulu Lordnya di area bawah atas dan reset lagi nantinya. Karena di bawah ke late game seharusnya Onyx Esports nih dengan 2 marksman yang tadi Papa Pung udah bilang, ini harusnya punya punya momentum untuk balikin keadaan. Tapi kita lihat kamuflase dan lagi kali ini di area depannya Larsi udah mulai bersiap dengan Baloyski juga Papa Pung. Oke. Lordnya udah ngangkat kaki depannya, nabrakin langsung. Namun untuk kali ini udah ada sedikit SP yang tersedia dari satu. Inhibitor targetnya cewek memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada Drian juga memberikan basic damage-nya. Namun Baloyski tetap akan langsung memberikan sebuah gangguan. Namun cewek mundur lagi, tidak bisa memaksakan keadaan. Ada Keyboy juga, Tyrant Revenge-nya nggak connect ke arah siapapun. Sans Entropy dikeluarkan. Ada satu lagi interference, namun belum ada satu player pun yang berhasil diamankan dari Onyx PS. Namun sisi baiknya adalah Onyx Esports tidak kehilangan inhibitor turret dan mereka pun masih punya area defensif yang bisa dipertahankan. Iya, seperti yang aku bilang, tumbangin Lordnya, reset lagi, dan coba cari momentum lagi dari Onyx Esports. Dan ini memang ya, yang cukup mengesalkan ada Baloyski-nya, zoningnya sih gila-gilaan loh. Kacau ini Gon ya. Baloyski ini sebenarnya menit 15 sampai dengan 16 ini adalah area bermain dari Onyx harusnya ya. Nahan badan, iya. Baloyski kasih informasi, iya. Tetapi defense dari Onyx Esports tadi, Lord yang udah di-enhance juga cukup baik. Pak Pulung nggak ada inhibitor yang pecah dan juga nggak ada korban. Kita lihat aja nih, Onyx PH kembali reset dan Onyx Esports mereka berusaha untuk mencari celah untuk membalikan pertandingan ini. Oke, kita lihat aja udah masuk ke menit 16. Makin late akan semakin terkumpul juga item dari 2 marksman yang dimiliki oleh Onyx Esports. Harusnya ini akan menjadi sebuah kekuatan atau pertumbuhan balik yang akan bisa dilakukan oleh Onyx Esports. Tapi Baloyski di dalam rerumputan akankah? Oke, dan ini dia mereka bertemu dengan ketidaksengajaan namun dipisahkan oleh damage yang menyakitkan dan juga Keyboy. Udah ada lagi sebuah lompatan ke bagian depan. Ada Baloyski yang memberikan tindakan balasan, namun mereka hanya saling menatap dari kejauhan saja. Wow, harus dipisahkan oleh keadaan, tapi cewek di area depan langsung tuh begitu saja Keyboy masuk dengan Tyrant Rage, kena 3 tapi gak ada follow up yang begitu baik dari Onyx Esports. Tapi setidaknya Sans masih bisa untuk memberikan damage kali ini. Kairi maju ke area depan kali ini dan bahkan dari Onyx Esports mereka harus reset lagi, harus nungguin cewek terlebih dahulu untuk respawn dalam waktu 25 detik atau ini bakal bahaya untuk Onyx Esports karena mereka udah kehilangan inhibitor di area atas 40. Aduh, 5 lawan 4. Apabila Onyx PS melakukan invasi sekarang ini pastinya akan menjadi kerugian, tapi sepertinya masih belum nih Cimomo. Kayaknya Lancelotnya masih di belakang nih, masih jauh nih. Masih disiplin. Masih disiplin tentunya, dan kayaknya Lord kedua nih Gon yang bakal jadi target Onyx Filipina. Itu dia sebenarnya. Lord ketiga, sorry. Iya, Lord ketiga. Nah ini kalau kita ngintipin item nih, Pak Pulung dan juga Cimomo. Sebenarnya Adrian juga udah cukup, udah ada extra penetration dari Malefic Roar, DHS juga udah, BOD juga udah, tentunya respect item Athena. Sebenarnya mereka udah siap untuk yang namanya melakukan turnaround, tinggal dapat momentumnya. Sementara kalau dari Onyx PH, mereka juga sangat-sangat udah full item junglernya. Lihat haternya, satu item lagi udah ada Winter Truncheon. Mereka juga sebenarnya dari item udah lebih dari siap untuk secure Lord ketiganya. Dan Rose Gold Meteor yang dimiliki oleh Sans pun akhirnya udah jadi ya. Penuh sudah itemnya dari Sans. Kita lihat aja bagaimana nanti kegunaan
dari seluruh item ini yang udah digabungkan, yang udah dipadu-padankan akan seperti apa hasilnya. Cuman Radiant Armor pun sekarang menjadi milik dari Delarski, walaupun sebenarnya Radiant Armor untuk emang apa ya, menampung ataupun menerima dan juga menahan damage yang dikeluarkan oleh Nathan. Sebenarnya enggak begitu iya, tapi ternyata setidaknya itu masih tetap bisa mempertahankan. Sekarang ada Konsel langsung dikeluarkan kemana ke arah pergi, tapi ternyata ketahuan, digagalkan lagi. Ceweknya memberanikan diri maju ke bagian depan oleh Baptiste, mudah dikeluarkan juga. Setidaknya cewek kali ini berhasil untuk men-trigger. Ada satu ultimate yang keluar dari Rafaela. Baloski sendirian. Sementara beberapa pemain dari Onyx Filipina mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area Lordnya. Bakal coba dicolek terlebih dahulu. Di reset lagi Lordnya kali ini. Dan seperti dari Onyx Filipina juga mereka cukup disiplin. Mereka harus berhati-hati banget. Apalagi jangan sampai ini salah satu pemainnya bakal keculik. Dan hal yang sama dari Onyx Esports juga sih menurut aku. Tebel banget lihat tuh Delarski, buset deh. Ada tapi super position juga tadi sekalinya masuk juga. Damage-nya udah mulai berasa. Again and again Baloiski seorang diri bersama dengan satu pergerakan dari Tamus. Mereka berhasil untuk mempertahankan dan juga membuat perimeter. Tapi Boot sepertinya akan sedikit lolos untuk bisa maju ke bagian depan. Suns-nya siap untuk mengamankan, tapi Lord untuk kali ini ke reset. Masih bisa mereka untuk setup ulang strategi, mundur lagi semua ini Gon. Iya, ini kalau ngelihat dari ekonomi ya, Onyx PH berasa seperti ekonominya sama Papulung dan juga Cimomo. Mereka benar-benar juga nggak mau ngasal buka war, nggak bisa ngasal buka Lord juga. Jadi ini sebuah apa ya, kedisiplinan dan juga mereka berarti nggak mau gambling. Mereka nggak mau gambling, mereka mau semuanya a sure thing. Mereka masih respect banget sih sama damage dari Onyx Esports sendiri karena mereka tahu Onyx Esports bukanlah musuh yang kaleng-kaleng di sini. Sementara Delarski dengan Inferno-nya udah mulai dibuka dan bahkan langsung terus banget DSP dari seorang Boots. Kali ini masih mau lebih, tapi Lordnya bakal coba untuk dicicil oleh Onyx Filipina. Keyboy kena 3 dari Tyrant Rage dan bahkan haternya pun tumbang. Tapi Lordnya kali ini bakal menjadi berapa kali colong dan diamankan oleh Onyx Esports dan bahkan double kill di tangan seorang Drian. Double kill juga di tangan seorang Suns dan bahkan 4 pemain dari Onyx Filipina tumbang di area Sungai Papulung. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord malah dicuri dan bener aja Onyx Esports berhasil mengamankan Lord tersebut lewat Drian tadi yang begitu baik penampilannya. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa menumbangkan langsung ke arah Onyx PH. Ada wave minion yang siap hadir untuk memberikan bantuan. Hanya ada Marki seorang diri sejauh ini. Udah masuk menit 20, pastinya responnya akan sama lama sekali. Black Sun langsung dikeluarkan aja ada di biru pojok dan shutdown. Udah ada lagi wave, ada tercipta. Ini dia kemenangan untuk Onyx Esports. Yay! Wow, Onyx Esports hanya dengan satu momentum saja mereka balikin keadaannya, mereka sabar, mereka dapetin momentumnya dan boom, langsung wipe out